Ya, jadi monggo teman-teman, saya Retno, saya kebetulan adalah salah satu dari surveyor TKPP dari LPA Laskesi. Laskesi memang banyak bekerja sama dengan teman-teman di se-Indonesia, sahabat edukasi Indonesia, yang memberikan edukasi kepada teman-teman puskesmas maupun klinik dalam rangka mempersiapkan akreditasi di pasienkesnya, ya. Jadi mudah-mudahan acara kita diskusi ini nanti akan membawa banyak manfaat bagi teman-teman semuanya, ya. Diskusi pada pagi hari ini saya kebagian untuk memberikan atau sharing tentang bab 3, tapi untuk standar 31 sampai 35. Nanti 36 sampai 310 akan disampaikan oleh Dr. Diana, ya. Jadi ini nanti tetap untuk yang klinik walaupun bunyinya 31 sampai 315 ya untuk PKP-nya, tapi ini mencakup semuanya, bab 3 sama, ya. Jadi tidak mengurangi esensinya sama sekali, walaupun bunyinya cuma sampai 310. Saya mulai saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya yang menyampaikan bagaimana teman-teman memahami standar akreditasi. Jadi jangan lupa ya, standar akreditasinya itu dibuat print out-nya, ya. Jadi bisa dibaca. Kalau teman-teman cuma baca di di laptop atau apa, itu rasanya kok nggak bakalan bisa tuntas lah, ya. Jadi kalau bentuknya hard copy itu kan bisa dibawa kemana-mana, bisa teman-teman stabilo, bisa, ya, rasanya akan lebih sering kita melihatnya dibanding kalau itu ada di laptop kita, hanya ada di laptop kita. Maksud saya begitu. Jadi di dalam standar itu teman-teman bisa nanti melihat bagaimana kriteria dan pokok pikir yang ada di dalam elemen-elemen penilaian yang harus teman-teman penuhi di dalam standar akreditasi, ya. Jadi instrumennya membutuhkan penjelasan yang ada di dalam standar akreditasi. Elemen penilaian ini maksudnya apa sih? Jadi teman-teman harus buka kriterianya, kemudian di pokok pikirnya maksudnya apa gitu, ya. Jadi butuh penjelasan itu, makanya di print aja, ya. Saya kok terganggu dengan ini ya, video ini ya, kok muncul terus ya. Oke. Untuk pokok pikiran kriteria 311, puskesmas wajib meminta persetujuan umum atau general consent, ya. General consent ini isinya meliputi tata tertib di puskesmas, hak dan kewajiban pasien, ya. Kemudian bagaimana pasien dan keluarganya memperoleh layanan di puskesmas dan sebagainya, ya. Jadi intinya yang umum, persetujuan yang harus didapatkan oleh pasien maupun keluarganya. Persetujuan umum ini diberikan kepada semua pasien yang pertama kali datang di puskesmas. Untuk pertama kalinya dia datang ke puskesmas maksudnya. Jadi baik datang waktu rawat inap ataupun dia datang pas rawat jalan misalnya. Pokoknya pertama kali dia datang, kita sodorkan general consent, ya. Jadi ini sebagai formulir tambahan kalau pasien rawat inap, ya. Kemudian isinya tadi saya sudah sampaikan, ya, informasi semua tentang sarana di pasienkes teman-teman, ya. Kemudian keselamatan pasien dan petugas sudah harus diperhatikan sejak pertama, ya. Pasien mendaftarkan diri puskesmas, berkontak dengan puskesmas, terutama dalam hal identifikasi pasien, minimal dengan 2 identitas, ya. Teman-teman pasti sudah paham bagaimana teman-teman melakukan identifikasi, ya.
pastikan ada 2 hal yang ditetapkan di puskesmas agar tidak tertukar atau tidak terjadi kesalahan identifikasi, ya. Nama lengkap misalnya, tanggal lahir, mau pakai NIK atau pakai nomor rekam medik, monggo silahkan, ya. Intinya 2 hal yang tidak mudah berubah. Kalau alamat biasanya sering berubah, ya, karena pindah-pindah. Kemudian di kriteria 311 juga memuat tentang informasi tentang rujukan, ya. Di kriteria 311 masih juga nantinya akan ada elemen penilaian yang menjelaskan tentang tindakan kedokteran, ya. Kemudian ada persetujuannya, ya. Kalau sudah ada inform, tentu teman-teman nantinya akan membuat konsennya atau persetujuannya, ya. Ini adalah inform concern ini nantinya, ya. Teman-teman menjelaskan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan, ya. Bagaimana tujuannya, tata caranya seperti apa, risiko komplikasinya yang kalau kemungkinan bisa terjadi gitu. Kemudian alternatif tindakan lain yang tersedia dan risiko-risikonya kalau ada, ya. Prognosisnya bagaimana setelah dilakukan tindakan nanti, ya. Tentunya diagnosis disebutkan pertama kali tadi, ya. Kemudian pasien disodorkan inform consent. Ini nanti dijelaskan di belakang, ya. Saya hanya menyampaikan sekilas tentang kriterianya. Kalau tidak melanjutkan, maka teman-teman harus menjelaskan kepada pasien bagaimana harus menerangkan kepada pasien bahwa adakah alternatif tindakan yang lain gitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab nanti kalau tidak mau melanjutkan pengobatan atau nggak mau dirujuk. Intinya kalau dia menolak, Anda harus menyebutkan semua itu tadi. Kemudian puskesmas juga perlu melakukan identifikasi pasien-pasien dengan risiko atau kendala atau kebutuhan khusus, ya. Kemudian teman-teman juga harus mengupayakan bagaimana mengatasi kondisi-kondisi yang khusus tadi. Kemudian teman-teman di Fasiankes juga harus mencegah terjadinya transmisi infeksi, ya. Ini kemarin jelas sekali waktu kita mengalami pandemi COVID, ya. Untuk 311 itu ada elemen penilaian tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Teman-teman harus menyediakan SK Kepala Puskesmasnya tentang bagaimana mengidentifikasi sampai bagaimana memenuhi kebutuhan pasien yang berisiko tadi, ya. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan SOP-nya, ya. Bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara melaksanakan SK tersebut, ya. Di EP yang A atau yang pertama itu hanya diminta R ini saja. Jadi kalau teman-teman sudah penuhi ini pasti nilainya 10, ya. Ini ada contoh, ya, ada SK identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko. Bagaimana dilakukannya, ya, nanti lebih lanjut contoh-contohnya nanti akan diberikan di belakang. Seperti Pak Triadi kemarin, karena memang bahasanya cukup panjang, jadi tentunya akan memakan waktu yang cukup lama juga, jadi kita akan singkat. Kemudian untuk SOP-nya, SOP identifikasi pasien, ya, dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus, teman-teman bisa buat juga. Ini contoh kebetulan Dr. Diana di Puskesmas Ngemplak Simongan Semarang berkenan memberikan contoh-contoh yang dibuat di puskesmasnya. Monggo nanti teman-teman lakukan modifikasi, ya. Ini di kriteria atau di elemen penilaian yang B, ya. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan pedoman protokol kesehatan, prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban dan memperhatikan keselamatan pasien. Di kriteria atau mohon maaf, di elemen penilaian yang B ini, teman-teman
diminta untuk memperhatikan, menginformasikan, memperhatikan hak dan kewajiban serta keselamatan pasien ya. Jadi dua hal ini teman-teman harus perhatikan betul. Kemudian teman-teman harus buat SK-nya juga ya. SK pelayanan klinis ini yang pertama. Ini boleh teman-teman buat menjadi SK payung meliputi SK perihal pasien saat masuk ya, mulai dari pendaftaran sampai dia dipulangkan ya. Itu boleh dibuat SK payung, atau mau buat sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri boleh juga ya. Mulai dari SK pelayanan klinis ya, pendaftaran pelayanan klinis, kemudian kajian rencana dan pelaksanaan asuhan dan sebagainya sampai nanti di pemulangan. Kemudian ada SK kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Ya, teman-teman harus siapkan ini. Kemudian ada SOP pendaftaran, SOP inform consent, ya, karena tadi teman-teman harus menyampaikan informasi berkaitan dengan tindakan medis yang akan teman-teman lakukan. Jadi ada inform apa yang harus diinformasikan, kemudian apa yang akan dilakukan pada apa yang akan dibuat buktinya pada saat pasien menyetujui atau melakukan consent. Ya. Kemudian kami juga selain melihat R-nya, ya, kami juga akan melakukan O, ya, pengamatan. Kami melihat ada enggak alur layanan di Pasienkes teman-teman, ada alur pendaftarannya enggak, ada informasi enggak tentang hak dan kewajiban pasien, ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Media komunikasi teman-teman bisa bentuknya macam-macam, ada banner, ada poster, ada leaflet, ada brosur dan sebagainya. Monggo silahkan. Ini variasi seperti ini silahkan teman-teman meng-create-nya sendiri di puskesmas. Kemudian kepada PJ-UKP, petugas pendaftaran atau kepada pasien juga kami akan melakukan wawancara bagaimana petugas menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban, kemudian proses identifikasi di pendaftaran seperti apa, benar enggak tadi ada dua hal yang tidak mudah berubah tadi itu ditanyakan kepada pasien gitu. Atau bisa juga kalau pas kebetulan pasien habis kemudian surveyornya melakukan simulasi ya artinya bentuknya bisa berbagai macam, yang penting kami mendapatkan informasi bahwa teman-teman melakukan pendaftaran itu dengan proses identifikasi yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di puskesmas maupun klinik teman-teman. Kemudian kami akan mengamati ya petugas tentang pelayanan memperhatikan hak dan kewajiban. Kemudian kalau ada kendala bahasa seperti apa ya. Ini contoh dokumennya, teman-teman nanti bisa lihat lebih lanjut ya pada saat setelah selesai kegiatan ini. Ini tentang SOP pendaftaran, ya. Ini tentang SOP inform consent, ya. Saya kira bukan hal yang baru untuk teman-teman yang akan melakukan reakreditasi ya. Mungkin lain halnya dengan klinik yang mungkin banyak yang belum pernah disurvei ya. Jadi ini merupakan survei akreditasi yang pertama nantinya. Maaf ini kok terganggu juga. Ya, ini yang bisa menjadi contoh ya di Puskesmas Ngemplak Simongan seperti ini. Ada alur pelayanan, ada alur pendaftaran ya. Monggo, ini jadi contoh saja ya, jadi referensi teman-teman untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumennya atau bukti-bukti pelaksanaan elemen penilaiannya di puskesmas maupun kliniknya. Ini contoh juga bahwa dilakukan general concern, ini yang kiri atas ini ya.
pada saat dia pertama kali datang ya, informasinya nanti panjenengan lihat bentuknya atau isinya general concern nanti ada di slide berikutnya. Ini pasien yang mempunyai kebutuhan khusus, sepertinya hamil gitu ya, ditolong oleh petugas puskesmas. Jadi petugas puskesmas tahu bahwa pasien ini membutuhkan bantuan ya, terus dipasangi pita warna kuning. Ini monggo silahkan teman-teman nanti bagaimana SOP-nya yang di puskesmas atau klinik teman-teman nantinya. Ini yang di Ngemplak Simoan. Untuk kriteria 311 elemen penilaian C yang 3 ya, puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses perihal tarif, jenis pelayanan, proses, alur pendaftaran, alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur kalau puskesmasnya rawat inap. Ya. Jadi kami nanti akan melakukan pengamatan apakah betul ya informasi-informasi tadi ya, contohnya sudah di depan tadi. Kemudian ada informasi kerjasama dengan FKTRL ya, rumah sakit rujukan, ada informasi juga kalau puskesmasnya rawat inap berapa tempat tidurnya gitu ya. Kemudian kami juga akan wawancara terkait kemudahan informasi pelayanan di puskesmasnya. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini yang bisa buat teman-teman di puskesmas ya dalam bentuk brosur dan sebagainya tentang tarif pelayanan, jenis pelayanan, upaya kesehatan perorangan, kesehatan masyarakat ya. Ini contoh-contoh saja, bisa dijadikan referensi. Kemudian di elemen penilaian yang D atau yang keempat, teman-teman harus memenuhi dokumen general consent ya. Jadi membuat dokumen general consent yang nantinya akan dimintakan kepada pasien untuk menyetujuinya ya. Kemudian karena di dalamnya ada tata tertib ya. Jadi selain hak dan kewajiban tentunya selain hak tentunya pasien juga punya kewajiban ya. Kemudian kami juga menggali informasi tentunya pada pasien sebelum dilakukan tindakan ya. Benar nggak tadi udah diinformasikan ke pasien atau keluarganya perihal sakit apa sih gitu. Mau dilakukan apa gitu, caranya bagaimana dan sebagainya ya. Itu nanti akan kita lakukan V ya, wawancara. Kalau D kami hanya akan melihat general consent di sini ya. Ya, ini contohnya ya, general consent. Kemudian di standar 32, ini ada kriteria 321. Pokirnya ada, ya, ada A sampai R ya, jadi banyak sekali pokok pikirnya. Nanti teman-teman pastikan membacanya ya, supaya paham betul apa yang diminta dalam elemen penilaian. Diawali dengan screening itu dilakukan sejak awal intinya ya. Dan proses kajian merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis. Kemudian teman-teman tahu betul, paham betul tentang SWOT ya. Bagaimana teman-teman melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya. Kemudian assessment-nya ya, pemeriksaan seperti apa, kemudian rencananya mau diapakan atau planning-nya seperti apa. Kemudian ada kajian awal, teman-teman pasti paham betul kajian awal ini dilakukan pada saat pasien awal datang ke puskesmas untuk satu penyakit, yang tentunya dibutuhkan informasi yang cukup komprehensif perihal biopsikososiospiritual yang
bisa digali dari puskesmas dari pasien atau keluarganya ya. Jadi gali sebanyak-banyaknya informasi terutama pasien dengan penyakit-penyakit yang tentunya membutuhkan informasi perihal bagaimana lingkungan di rumahnya, bagaimana kondisi psikisnya ya. Jadi butuh kejelian teman-teman untuk menggali informasi-informasi ini. Kemudian kalau pasien mengalami kesakitan atau nyeri tentunya nanti ada kajiannya juga ya. Dan jangan lupa dipastikan bahwa yang melakukan kajian ini adalah petugas yang kompeten. Proses kajian dilakukan secara individual atau jika diperlukan dilakukan secara kolaboratif ya, antar profesi. Dan itu nantinya akan kami telusur juga di dalam rekam medisnya. Pasien punya hak mengambil keputusan, boleh menolak, boleh menerima ya. Kemudian pastikan bahwa teman-teman selalu melibatkan pasien maupun keluarganya dalam memutuskan suatu tindakan ya. Kemudian disusun rencana asuhan berdasarkan hasil kajian tenaga medis tentunya kalau kebetulan tidak ada di tempat harus memberikan pelimpahan wewenang kepada teman-temannya yang lain yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Asuhan pasien diberikan oleh tenaga yang sesuai kompetensi. Ini tadi ya, tentang pelimpahan wewenang tadi. Kemudian pada kondisi tertentu, teman-teman butuh penanganan secara kolaboratif atau terpadu. Jadi kita akan lihat CPPT-nya nantinya ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang edukasi KIE ya. KIE. Edukasi dan tentunya teman-teman nantinya akan dimintai juga bukti evaluasinya. Pasiennya atau keluarganya mudah enggak dikasih penyuluhan tadi gitu ya. Kemudian di 321 untuk elemen yang pertama, RDOW yang akan kami lakukan adalah melihat R-nya, ada SK pelayanan klinis yang tadi saya bilang kalau mau dibuat SK payung boleh. Kemudian SOP kajian awal klinis ya dengan screening ya. SOP penulisan rekam medis tentunya ya. Kemudian ada hasil kajian awal, kalau ada form kajian atau form screening ya. Nanti akan kita lihat itu ya. Itu dokumen bukti pelaksanaannya. Ada telaah keluhan nyeri di dalam rekam medisnya ya. Kemudian pengamatan kami akan lakukan bagaimana teman-teman melakukan kajian awal. Bagaimana melakukan triase ya, proses screening tentunya. Mana yang harus ke UGD, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda dan sebagainya ya. Kemudian kami juga melakukan wawancara ya, RDOW ya, jadi ada wawancara yang kami lakukan. Kami akan wawancara kepada petugas-petugas yang kami lakukan observasi tentunya atau mungkin wawancara pada saat luring nantinya ya. Ini kita lakukan. Bagaimana teman-teman melakukan kajian awal ya secara paripurna tentunya ya, nggak separuh-separuh ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien. Nah, ini dokumen-dokumen ini saya ingatkan sejenak bahwa pada saat teman-teman nanti melakukan survei daring, jadi dokumen-dokumen untuk penilaian menurut elemen penilaian ini harus sudah teman-teman upload semuanya di dalam Google Drive yang disiapkan oleh LPA, sehingga pada saat H-7 maksimal itu, paling lambat H-7 sebelum survei daring ini harus semuanya terupload di dalam Google Drive. Karena apa? Kami surveyor tentunya akan melihat dulu dokumennya, kami pelajari, kemudian pada saat daring kami akan melakukan klarifikasi. Dan teman-teman nanti
di seberang sana juga akan memberikan klarifikasinya. Misalnya, ini kok ada SK yang menyatakan begini, apakah benar gitu. Teman-teman nanti di seberang sana menjelaskan ya, kenapa SK ini dibuat atau kenapa SOP ini langkahnya dibuat begini dan sebagainya. Kenapa belum ada dibuat SOP ini misalnya. Kan itu di dalam apa namanya? Instrumennya kan sudah jelas disebutkan ya. Kalau pada tadi kan saya sudah juga menyampaikan bahwa elemen penilaian yang B atau yang A misalnya harus ada SK pelayanan klinis gitu, harus ada SOP general consent gitu ya. Jadi itu yang kami tanyakan. Kalau nanti teman-teman belum upload, tentunya pada saat daring kami juga akan menanyakan soal itu ya. Pelaksananya seperti itu. Itu nanti survei daring. Jadi teman-teman harus sudah mengupload semua dokumennya paling lambat H-7 sebelum survei. Ini contoh-contoh ya. Pelayanan klinis, kemudian ada SOP kajian awal, SOP kelengkapan penulisan rekam medis. Ini contoh format kajian awal di Puskesmas Ngemplak Simongan Semarang ya. Monggo nanti untuk referensi saja. Teman-teman saya yakin udah punya semua lah yang selama ini dilakukan ya. Karena kalau BPJS itu yang ini ada kajian awal gigi mulut. Kajian awal ibu hamil ya, dibedakan ini untuk Puskesmas Ngemplak Simongan. Tapi monggo teman-teman kalau punya sendiri enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting dilakukan kajian sebagaimana nantinya pasien bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang dia perlukan dalam pelayanan di puskesmas ya. Kemudian ini format triase dan screening nyeri di Puskesmas Ngemplak Simongan juga. Dan ini contoh telaah rekam medis ya, perihal keluhan nyeri. Kemudian di elemen yang B, 321B, dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, maka dilakukan pelimpahan wewenang. Maka yang diminta, SK pelimpahan wewenang, SOP pelimpahan wewenang, dokumen kualifikasi petugasnya ya yang dilimpahkan sesuai dengan ketetapan dalam SK Kepala Puskesmas ya. Kami juga akan melakukan telaah rekam medik, bukti dilakukan kajian awal, dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif. Makanya saya ingatkan, pastikan bahwa semua hasil atau pelaksanaan asuhan yang teman-teman buat itu ada paraf atau tanda tangan dan nama dari PPA ya. Itu nanti akan menunjukkan bahwa yang melakukan adalah teman-teman yang punya kewenangan ya. Kalau dilepaskan begitu saja di dalam rekam medisnya atau mungkin di CPPT-nya kan ada kolom tuh pasti nama dan paraf tanda tangan PPA ya. Tapi itu enggak diisi gitu ya, enggak kelihatan siapa yang melakukan ini ya, berwenang enggak gitu. Jadi itu nanti jadi catatan buat kami. Ini contohnya SK tentang pelimpahan wewenang, kemudian surat pelimpahan wewenang seperti apa contohnya ada sudah. Kemudian ada SOP-nya juga tentang pelimpahan wewenang. Ini uraian tugas ya untuk yang diberi wewenang ya. Kemudian untuk elemen penilaian yang C, rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil kajian awal, dilaksanakan, dipantau serta direvisi ya kalau dibutuhkan ya. Kami akan melakukan telaah rekam medis, bukti dilakukan asuhan itu akan kami lihat juga swabnya di dalam rekam medisnya ya. Jadi intinya untuk yang 32 ini adalah swab ya. Ini contoh-contohnya saja. Mas Don, tolongin aku Kemudian foto yang aku D, lagi. yang D ini juga masih tentang asuhan. Kami lihat CPPT-nya karena ini adalah untuk yang D ini adalah elemen penilaian untuk kalau dilakukan asuhan secara kolaboratif. Jadi tentunya kami melihat CPPT-nya ya.
catatan perkembangan pasien terpadu ya. Bagaimana, apakah benar petugas gizinya ikut nulis di situ untuk pasien-pasien yang mungkin dikonsulkan dari dokter atau dirawat inap ya. Kemudian apakah benar apotekernya ikut nulis saat dimintai penjelasan tentang obat yang diberikan memberikan efek mungkin ya efek samping kepada pasiennya ya. Intinya kalau memang terpadu maka kami akan lihat bahwa benar enggak yang yang harus menulis di dalam CPPT itu benar enggak ada catatannya ya. Ini contoh-contohnya ya, kolaborasi dengan farmasi, kolaborasi dengan gizi dan sebagainya ya. Ya. Kemudian yang elemen penilaian yang adalah dilakukan KIE ya. Komunikasi, informasi dan edukasi ya, penyuluhan lah ini intinya. Bentuknya bagaimana teman-teman memberikan edukasi kepada pasien ya. Kemudian melakukan evaluasi pemahaman kepada pasien maupun keluarganya ya. Pasiennya cukup memberikan paraf kecil di dalam kan teman-teman pasti nulis tuh, dilakukan edukasi perihal misalnya pasien DM, pembatasan dietnya seperti apa, kemudian pasiennya suruh paraf di situ. Itu tandanya Anda sudah melakukan evaluasi. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa kalau sudah paham, benarkah pada kunjungan berikutnya pasien bisa ada perbaikan misalnya ya. Kemudian kami akan melakukan observasi untuk kegiatan penyuluhan ini. Contohnya ini, ya ada bukti dilakukan penyuluhan. Kalau di Semongan ada formatnya sendiri. Teman-teman nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tulis di CPPT-nya atau di rekam medisnya bahwa teman-teman melakukan edukasi perihal apa, kemudian pasien atau keluarganya paraf di situ. Boleh, ya. Ini contohnya juga dari Ngemplak. Ini evaluasinya tentang pemahaman pasien ya, monggo dilihat apakah pasien ini diberikan penjelasan benar-benar dia paham gitu ya. Nanti dilihat ya. Nah, kalau nggak paham tindak lanjutnya apa? Oh, ternyata kemudian Puskesmas Ngemplak Simongan membuat media untuk melakukan edukasi kepada pasien itu dengan gambar-gambar. Jadi nggak melulu ngomong tapi pakai gambar ya. Kalau menjelaskan tentang mata ya mungkin dengan gambar-gambar yang bisa membuat pasien itu mudeng. Atau mungkin karena sudah sepuh pasiennya butuh yang seperti ini ya. Jadi nggak dengar tapi dia melihat. Kemudian yang kriteria F. Ini dokumen informed consent yang akan kami lihat nantinya ada format maupun ada bukti penggunaannya atau pelaksanaannya ya. Sebelum melakukan tindakan medis harus dilakukan diberikan informasi ya. Kemudian pasien menyetujui atau menolak. Ini contohnya. Ada apa yang harus diinformasikan, informnya apa. Kemudian kalau pasien setuju, dia tanda tangan di sini dengan ada saksi. Ya. Yang 33 untuk kriteria 331 ya. Pelayanan gawat darurat. Prosedur penanganan gawat darurat disusun berdasarkan panduan PPK ya, panduan praktik klinik untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dipertanggungjawabkan. Ya, pastilah teman-teman pasti cari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada beberapa pokir di dalam kriteria 331. Pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase. Teman-teman pasti paham sekali karena nanti kami juga akan melakukan simulasi ya. Bagaimana teman-teman melakukan triase. Prinsip triase adalah mengacu pada tingkat ancaman jiwa, mana yang pada kondisi yang dapat segera ya, dalam hitungan menit mungkin pasiennya mati misalnya, itu yang didahulukan. Kalau sudah meninggal ya justru itu yang ditaruh di belakang ya, diterakhirkan. Kemudian jangan lupa stabilkan terlebih dulu ya sebelum dirujuk kalau pasien-pasien emergensi ya.
Kemudian dilakukan juga deteksi dini tanda-tanda penyakit menular ya, sehingga tidak terjadi penularan kepada petugas maupun kepada pasien lain. Ini yang A, elemen penilaiannya. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawat daruratan ya. Jadi ada SK pelayanan klinis tadi yang payung tadi, ada SK triase, ada panduan tata laksana triase, ada SOP triase. Monggo silakan teman-teman buat memenuhi elemen penilaian sesuai yang tercantum di dalam instrumen akreditasi puskesmas ya. Itu di print juga tuh instrumen. Jadi standar dan instrumen tuh di print. Memang tebal ya. Kalau kita mikirnya tebal ya, itu memang yang harus dilakukan gitu ya. Supaya tidak ada yang terlewat. Kemudian kami akan melakukan juga observasi bagaimana teman-teman melakukan triase, kami melakukan simulasi, dan kami akan wawancara. Sebetulnya simulasi itu menggantikan wawancara. Jadi kalau saya ya, pada saat simulasi itu petugas tak suruh sambil ngomong gitu. Jadi itulah hasil wawancara sekaligus. Ini contoh-contoh dokumennya ya. Ada SK tentang triase ya. Ini panduannya. Ini SOP-nya. Ini SOP penanganan pasien gawat darurat. Ini bukti pelaksanaannya menggunakan format triase ya. Jadi lakukan itu dan lengkapi formatnya. Kalau formatnya sudah dibuat, artinya itu sudah disepakati, sudah disetujui. Itu harus diisi, gitu, digunakan. Jangan juga inform consent dibuat belakangan gitu ya. Tindakan dulu dilakukan, inform consent-nya menyusul belakangan ya, jangan sampai terjadi ya. Dulu saya pernah nemu itu ya, jadi di puskesmas pasiennya sudah digarap, inform consent-nya belum dibuat ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian di elemen penilaian yang B untuk 331, pasien gawat darurat kalau perlu dirujuk ke FKTRL diperiksa stabilisasi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, untuk ini teman-teman juga harus melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan ya. Gunakan S-bar-nya. Monggo lakukan. Jadi kami nanti akan lihat buktinya di puskesmas. Bukti teman-teman komunikasi dengan teman-teman di rumah sakit rujukan ya. Kalau ada pasien rujukan, pas kami survei tentunya kami akan lakukan observasi ya. Ini SOP rujukannya ya. SK-nya maaf, sorry. Ini contoh pencatatannya di dalam rekam medis ya. Dirujuk ke rumah sakit dengan kejang demam ya, kejang demam ya. Dirujuk yang merujuk ini. Kemudian ini format S-bar-nya. Ini format monitoring pasien selama rujukannya ya. Kami tentunya nantinya bukan hanya formatnya yang kami lihat, tapi kami akan lihat bukti penggunaan saat pelaksanaan ya. Jadi pasti banyak lah sudah pernah merujuk pasien itu pasti ya. Kami akan lihat kelengkapannya ya. Kalau memang di dalam hubungannya dengan yang lain ya, ini semua tuh rentetan dari datang sampai pulang ya. Jadi lembar ini ada nama, umur, jenis kelamin gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan tanggal lahir ya, yang umur ini tolong diisinya dengan tanggal lahir. Itu namanya teman-teman konsisten ya. Ini form komunikasi dengan Pasienkes ya. Kebetulan di Kemplak Simongan selain S-bar-nya tadi, ini ada format bahwa pasien dengan ini sudah telepon jam sekian gitu. Rumah sakitnya mana, petugas pelaksananya siapa, yang menerima telepon siapa. Dan dipastikan bahwa rumah sakit yang menerima, yang petugas yang ditelepon tadi, dia sudah bilang setuju, oke, silahkan dikirim. Pastikan itu dulu, baru teman-teman boleh memberangkatkan pasien tadi. Kemudian di kriteria 34,
tentang pelayanan anestesi lokal dan tindakan. Ini mungkin ada banyak kesamaan dengan yang lain karena pasti ada juga informed consent di dalamnya. Ya, di dalam pokirnya atau pokok pikirnya, kebijakan dan prosedur memuat bagaimana teman-teman menyusun rencana termasuk identifikasi ya perbedaan antara dewasa, geriatri, anak dan atau mungkin ada pertimbangan khusus ya sebelum melakukan anestesi lokal ya. Jadi ini yang teman-teman harus baca ini dalam pokirnya ya. Dalam perjalanan dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas, terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, mungkin juga di KB, kadang-kadang memerlukan ini tindakan anestesi lokal ya. Jadi yang paling sering tuh biasanya gawat darurat dan gigi ya. Itu paling sering menggunakan anestesi lokal ya. Pastikan bahwa pelaksanaan anestesi lokal tersebut memenuhi standar dan peraturan perundangan. Tentunya juga kebijakan yang sudah ditetapkan di puskesmas ya. Teman-teman di puskesmas kan membuat kebijakan dan prosedur itu juga mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Ini untuk elemen penilaian yang A dilakukan oleh tenaga yang kompeten ya. Kami akan lihat SK-nya tentang pelayanan anestesi, SOP-nya, telah rekam medisnya, jadi pastikan ada nama dan tanda tangan petugasnya atau parapnya ya. Kemudian kami akan melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian kami juga akan mewawancara PPA yang biasa melakukan anestesi lokal. Ini contoh SK-nya tentang pelayanan anestesi lokal. Ini tentang SOP-nya, contoh SOP-nya. Ini contoh pelaksanaannya yang tertulis di dalam rekam medis pasien. Jadi semua harus bisa ditelusur ya. Ini termasuk D ini tadi kalau yang dokumen rekam medis ya. R-nya tadi yang SK sama SOP tadi. Kemudian untuk elemen penilaian yang B, diingatkan bahwa ini saya tulis merah ya, jenis, dosis, dan teknik anestesi itu dicatat di dalam rekam medisnya ya. Pada saat kami telah rekam medis, kami akan lihat ini ada enggak teman-teman menuliskan jenis, dosis, dan teknik anestesi. Misalnya lah lidokain 1 ampul, infiltrasi atau blok misalnya ya. Itu maksudnya seperti itu. Tulislah lengkap di dalam rekam medisnya. Ya, supaya kami bisa menilaikan, memberikan skor juga bisa bulat gitu ya. Atau dan saya ingatkan sekali lagi, lengkap dan konsisten. Jangan hari ini lengkap, besok cuma nulis nama obatnya lidokain udah gitu. Tapi dosisnya berapa, teknik pemberiannya enggak dituliskan gitu ya. Lakukan lengkap dan konsisten. Catat lengkap dan konsisten. Ini form monitoring tindakan anestesi di Puskesmas Ngemplak. Monggo silahkan teman-teman kalau mau dijadikan referensi. Tapi sekali lagi saya yakin teman-teman pasti sudah punya untuk pelaksanaan kegiatan anestesi dan bedah minor di Pasienkes teman-teman semuanya. Ya, ini untuk yang gigi pakai odontogram. Jadi betul-betul ada letaknya di mana gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan juga nanti ya. Jadi nanti di keselamatan pasien kan juga ada ini ya. Tidak salah sisi, salah orang dan sebagainya. Kemudian di 35 ini adalah pelayanan gizi. Kriteria 351 ada pokok pikiran yang cukup kompleks ya. Terapi gizi adalah pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien berdasarkan kajian gizi. Harus sesuai rencana asuhan, disesuaikan juga dengan umurnya, budayanya, kemudian dimungkinkan, kalau dimungkinkan ada pilihan menu ya. Monggo silahkan di puskesmas bisa teman-teman aplikasikan semuanya sesuai dengan yang ada di dalam pokok pikiran ini. Kemudian pemesanan dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien. Dan jangan lupa, ini di beberapa puskesmas yang saya lewati dulu, itu kurang memperhatikan ini ya. Jadi mulai penyediaan bahan, penyiapan, penyimpanan, penanganan makanan harus dimonitor ya.
mulai dari itu tadi tahap penyediaan ya, belanja teman-teman di gizi, di dapur ya, kemudian menyiapkan, menyimpan ya, menyimpan sisa bahan atau memang bahannya belum dipakai disimpan ya, itu harus dipastikan itu dimonitor dengan baik ya, dipastikan aman ya, tidak terkontaminasi dan semuanya meminimalkan proses pembusukan ya. Kemudian catat semuanya di dalam rekam medis secara konsisten ya. Keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan ya. Ini nanti tentunya harus dikomunikasikan kepada petugas gizinya ya. Kalau ada pasien yang bawa makanan dari rumah ya, dibawakan keluarganya ya. Jadi jangan sampai mungkin cara membawanya yang keliru ya, mengemasnya bisa terkontaminasi kuman dan sebagainya ya. Jadi komunikasikan dengan petugas gizi. Ini di elemen penilaian yang pertama, yang A, kami akan melakukan RDW, melihat regulasinya, melihat dokumen bukti pelaksanaannya, dan kami akan melakukan wawancara. Ya, ada SOP konseling gizi, SOP kajian kebutuhan pasien, ada hasil konselingnya, ya, ada hasil kajian kebutuhan gizi pada pasien, dan kami melakukan wawancara. Tentunya menanyakan kepada teman-teman gizi bagaimana rencana asuhan gizi yang biasanya teman-teman lakukan ya. Percaya saya teman-teman di puskesmas maupun klinik terutama yang rawat inap sudah paham betul tentang ini ya. Jadi ada SOP asuhan gizi, SOP konseling gizi ya. Kemudian ada format-formatnya nih, format screening ya. Kemudian ini juga sama ya. MST ini screening gizi juga ya, ini sebagai referensi ya, monggo teman-teman. Kemudian ini formulir asuhan gizinya ya, ini teman-teman gizi di Puskesmas Ngemplak Simongan menggunakan ini format rekam medisnya, monitoring dan evaluasi ya. Kemudian di elemen penilaian yang B, kami melakukan RDOW ya. Lihat R-nya itu ada SOP penyiapan makanan, SOP penyimpanan, format penyimpanan, ada catatan pemisahan makanan yang cepat busuk. Kemudian kami tentunya melakukan pengamatan. Benar nggak nih cara penyimpanannya benar gitu. Yang kering dijadikan satu dengan bahan yang kering, yang bahan yang basah mungkin kalau ikan ya di freezer misalnya atau di chiller gitu ya. Kemudian sayur di mana tempatnya gitu. Jadi kami akan melihat itu pada saat kami melakukan O atau observasi. Kami juga tentunya mewawancara petugas gizi. Apa yang dilakukan oleh petugas gizi sehubungan dengan bagaimana teman-teman menyiapkan dan menyimpan bahan baku maupun makanan yang sudah siap disajikan. Ya, ini ada SOP-nya, penyiapan makanan dan distribusi makanan. Ini penyimpanannya, SOP penyimpanannya. Kemudian untuk elemen berikutnya, elemen penilaian yang C, distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan. Ya, kalau sudah ada pemesanan dari ruangan ya, dengan diet khusus misalnya hipertensi atau DM sebagainya ya, tentunya teman-teman gizi sudah menghitung kebutuhan pasien tersebut pada saat dikonsuli sama teman-teman di ruangan atau di rawat inap ya. Kemudian sesuai enggak gitu yang nantinya yang akan disajikan itu, yang akan didistribusikan itu sesuai atau enggak. Jadi harus ada SOP distribusi, SOP pemberian makanan. Kemudian kami akan lihat juga bukti dilakukan identifikasi makanan sebelum diberikan ke pasien. Ditandain apa sih gitu pada saat membagi makanan ya. Ada format distribusi juga, ada jadwalnya, kapan didistribusikan untuk makan pagi, siang, dan sore misalnya ya. Jadi itu sudah ditetapkan.
kami tentunya juga melakukan observasi pada saat distribusi, ya. Kalau tidak sempat dilakukan, ya pasti kami akan melakukan wawancara, terpenuhi melewati wawancara. Ini contoh SOP distribusi, SOP pemberian makan ya per oral ya, ini pasiennya diberikan asupan oleh petugasnya. Ini jadwalnya, contoh jadwal ya. Monggo teman-teman punya jadwal sendiri, tidak usah ngacu ini juga tidak apa-apa. Ini contoh saja. Kemudian untuk elemen penilaian berikutnya yang D atau yang 4, pasien dan keluarga pasien diberi edukasi. Nah, nanti edukasi yang diberikan catat di dalam rekam medis dan kami akan melihatnya pada saat telusur rekam medis. Kemudian jangan lupa dievaluasi juga pasien atau keluarganya paham enggak gitu dengan edukasi yang kita sampaikan. Ini contohnya. Ya, ini rekam medis. Jadi ada dilakukan edukasi perihal dietnya ya. Kemudian 3515 ya, ini yang E. Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau pelayanan gizi ya. Jadi kalau teman-teman gizi mendapat konsul dari PPA di unit lain, itu teman-teman pasti akan menuliskan hasil asuhannya di dalam CPPT pasien. Itu yang akan kami telusur pada saat kami melihat D ya, dokumen bukti bahwa benar nih dilakukan dicatat nih hasil asuhannya gitu pada saat ada pasien yang harus dikerjakan kolaboratif gitu. Kemudian kami juga akan melakukan wawancara. Kami tanya mesti gimana kalau ada konsulan dari rawat inap pasien dengan ini. Oh, kami pasti datang ke ruang rawat inap, kemudian apa yang kami lakukan kami catat dalam rekam medik, mana buktinya. Nah, itu kami lihat di dalam CPPT-nya. Begitu. Kira-kira seperti itu nanti prosesnya. Dan jangan lupa yang seperti ini nanti ikut diupload di dalam Google Drive yang sudah disediakan LPA ya, untuk proses kita survei daring ya. Ya ada contohnya lah ya di dalam CPPT. Oh, ini catatan petugas gizi pada saat dilakukan proses kolaboratif misalnya ya. Ini diupload ini yang seperti ini ya, di-scan silahkan nanti terus di-upload di dalam Google Drive-nya. Ini contohnya dalam rekam medisnya. Kemudian yang D atau yang elemen penilaian yang ke-6, respon pasien juga dicatat nih, dipantau dan dicatat. Ini ada di dalam CPPT-nya juga, kami akan lihat karena petugas pasti akan mencatatnya ya. Kalau sudah diminta untuk mencatat respon pasien terhadap pelayanan gizi ya harus dicatat ya. Ya, saya akan lanjutkan lagi ya. Ini adalah contohnya dokumen rekam medisnya, bagaimana teman-teman di Ngemplak Simongan punya format assessment gizi, kemudian monitoring dan evaluasi sama ya seperti yang tadi. Nah, ternyata habis yang harus saya sampaikan. Jadi semua yang sudah saya sampaikan tadi itu ada di dalam instrumen dan standar akreditasi puskesmas. Jadi silakan teman-teman, sekali lagi saya mohon untuk dibuat hard copy-nya ya, agar teman-teman bisa lebih akrab dengan standar dan instrumen akreditasi puskesmas ya. Ya, monggo silahkan. Ternyata mungkin banyak pertanyaan ya. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Ini bukan hilang tadi ya suaranya, saya memang berhenti sejenak karena ada adzan. Tunggu sebentar ya teman-teman, saya tak copy dulu pertanyaannya. Mohon izin Dr. Retno, bagaimana Dok? Iya, sudah. Ini aku baru ngopi pertanyaan nih. Nggih, untuk pertanyaannya sudah kami copy Dok. Nanti Oh, akan baik. kami- Ya udah, monggo di-share aja, Mbak. Ah, sudah cukup Dok. Ya, monggo. Oke, baik. Aku stop share ya. Nggih, Dok, siap-siap. Baik. Oke, sambil menunggu. Oke. Baik, matur nuwun. Ada pertanyaan ya, langsung saja saya jawab ya. Mohon maaf nanti teman-teman silahkan langsung saja komen kalau ada yang perlu diklarifikasi ya. Jadi tidak usah nunggu. Monggo silakan langsung saja. Bagaimana ada pertanyaan dari Puskesmas Tambak? Bagaimana cara menjelaskan general consent ke pasien agar tidak menyita waktu pelayanan di pendaftaran? Oke. Ya, jadi di beberapa puskesmas memang menyiapkan petugas informasi ya, ada yang begitu. Ada yang dibarengkan dengan petugas screening. Ini terpisah dengan pendaftaran juga. Monggo silahkan. Tapi kalau memang tidak ada tempat dan tidak ada petugas lain, ya mau tidak mau, ya seperti ini, lakukan general consent. Misalnya begini, untuk tata tertib dijelaskan, kemudian nanti bawain brosur gitu. Ini isinya ini ya Bu, ini tata tertib kalau di puskesmas, kalau Ibu ini kan mau dirawat anaknya, ini tata tertibnya ini. Kemudian Ibu punya hak, punya kewajiban, nanti di paus ya Bu, ini tak bawain brosurnya. Tapi tetap format general consent itu panjenengan mintakan persetujuan kepada pasien atau kepada keluarganya ya. Jadi banyak jalan, banyak cara untuk bisa menyampaikan general consent ya. Tapi jangan terus begitu datang pasien diberi brosur tentang hak dan kewajiban, tentang tata tertib terus langsung ya sambil diberikan itu sambil cerita nih pasiennya gitu. Jadi tidak menyebutkan satu-satu panjenengan punya hak 1, 2, 3, enggak kayak gitu. Jadi nanti kalau kurang jelas hak dan kewajiban ada ya Bu, itu di depan ada banner yang berdiri itu boleh dibaca Ibu berhak apa saja gitu ya. Jadi begitu caranya ya, luwes saja. Oke. Dari Puskesmas Kangkung 1 Kendal, untuk pasien rawat jalan apakah harus dibuat swab saat itu juga? Untuk pasien diare atau febris apakah perlu diobservasi, sedangkan puskesmas rawat jalan hanya punya 1 bed untuk periksa. Terima kasih. Untuk CPPT, apakah dibutuhkan form khusus atau bisa dimasukkan ke dalam catatan perkembangan pasien biasa? Ya, satu-satu saya jawab ya. Untuk yang rawat jalan, swab biasalah, itu dilakukan juga di rawat jalan ya. Jadi kan pasti Anda melakukan anamnese, melakukan pemeriksaan, ya kan? Kemudian pasti akan dilakukan apa itu pasti ditulis di situ ya.
Kalau itu pasti haruslah dalam rekam medis ya boleh kalau formatnya tidak bentuk CPPT boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalau pas layanannya itu membutuhkan kolaborasi, PPA yang diajak kolaborasi itu harus ikut nulis asuhan yang diberikan gitu. Ya tergantung yang diajak kolaborasi siapa gitu. Teman gizi, farmasi atau yang lain gitu ya. Tulis di dalam rekam mediknya itu. Ya, catatan perkembangan pasien biasa boleh, enggak apa-apa ya. Untuk pasien diare dan febris, apakah perlu observasi? Ya, kalau memang kondisinya perlu observasi, teman-teman pasti sebagai petugas yang punya kewenangan untuk menangani pasien pasti tahulah kriterianya, bagaimana yang harus diobservasi. Kalau tempat tidurnya cuma satu, mungkin kan ada ruang tindakan atau UGD-nya misalnya. Ya itu lakukan di situ ya. Kalau klinik misalnya atau puskesmasnya cuman poli umum misalnya, ya nanti didudukkan di depan ya sambil diobservasi. Mungkin karena febris ya sudah diberikan obat turun panas dulu, diminumin oralit dan sebagainya, suruh duduk dulu sebentar sejenak. Kalau sudah agak turun, kita cek lagi gitu. Baru boleh dipulangkan. Begitu ya, Puskesmas Kangkung. Lanjut, Puskesmas Pucak Wangi 1, Dr. Lilik Mardiah. Apakah pasien baru? Kajian awal medis harus dicetak karena medical record elektronik sudah ada dan langsung diinput. Lah monggo, kalau sudah medical elektronik ya monggo silakan saja langsung diisikan di dalam medical elektroniknya. Ngaten ya, Dr. Lilik. Untuk Puskesmas Karangtengah, Ibu atau Mbak Puspita Prihatini ini, untuk general consult file-nya nantinya disimpan di mana ya Bu? Dimasukkan ke dalam RMK atau kami sudah menggunakan rekam medis elektronik, baiknya untuk di general consult bagaimana ya Bu? Ini memang masih manual, kalau dilakukan secara manual ya disimpan mestinya di kan masih ada ruang untuk rekam medis kan selama ini ya monggo silahkan. Ini termasuk juga dengan inform consent dan sebagainya ya, karena ini masih susah kalau dengan rekam medik elektronik. Begitu ya Mbak Puspita. Kemudian untuk Puskesmas Tambak, di Puskesmas kami belum melakukan kajian awal. Apakah semua pasien harus dilakukan kajian awal semuanya? Ya, kajian awal dilakukan semuanya untuk pada saat dia datang pertama kali untuk satu kasus. Lanjut. Dari Puskesmas Kali Kajar 2. Izin bertanya, kami masih belum paham. Untuk SOP penulisan rekam medis termasuk penulisan jika ada penanganan nyeri, apakah berisi tentang SOAP dan rencana penata laksanaan di dalamnya? Apa bedanya dengan SOP kajian ulang? Ya, ini tadi yang saya sampaikan adalah referensi, tapi panjenengan boleh saja punya format sendiri gitu. Untuk yang penting pada saat pasien datang dengan kajian nyeri, itu teman-teman lakukan kajian gitu. Kemudian bagaimana penanganannya gitu ya. Catat semuanya di dalam rekam medik tata laksananya, rencananya ya dalam bentuk SOAP. Ya, boleh enggak apa-apa. Apa bedanya SOP kajian ulang? SOP kajian ulang itu kalau dia datang pada kunjungan berikutnya ya. Itu kan kita lakukan kaji ulang atau dia datang pada saat pasien habis dirujuk. Kemudian dia bawa hasil rujukannya atau jawaban rujukannya, lakukan kaji ulang ya. Semua pasien yang datang kembali setelah dirujuk dilakukan kaji ulang. Kaji ulang lakukan sesuai dengan rekomendasi atau saran dari dokter di FKTRL ya. Pasiennya harus diapakan nih gitu. Lihat di jawaban rujukannya ya. Kemudian tuliskan di dalam rekam mediknya sesuai dengan saran atau rekomendasi dari FKTRL tersebut. Itu namanya teman-teman melakukan kaji ulang. Kemudian untuk membuat SK dari Puskesmas Kangkung 1, di poin mengingat apakah ada batas minimal untuk regulasi? Tidak ada batas. Tapi tolong dicatat dan diingat betul bahwa
regulasi yang kita gunakan adalah yang terbaru. Jadi jangan masukkan lagi undang-undang, Kepdirjen atau PMK itu yang sudah lawas-lawas, yang sudah terbit PMK barunya, PMK penggantinya atau Kepdirjennya atau keputusan Dirjen ya. Itu ambil yang baru ya, jangan ada lagi misalnya tentang puskesmas masih menggunakan yang lama, akreditasi masih menggunakan yang 2015 ya. Jadi gunakan yang baru. Itu yang harus diingat hanya itu, tapi tidak ada batas minimalnya. Lanjut untuk puskesmas ambal, geser dikit Mbak. Untuk general concern apa harus di-print dalam bentuk kertas, karena general concern kami untuk rawat jalan menggunakan ini tadi sudah tak jawab ya. Untuk persetujuan tanda tangan saksi pasien juga dilakukan elektronik. Ini sudah tanda tangan elektronik ya? Boleh komen puskesmas ambal. Silakan dari Puskesmas Ambal. Mohon untuk unmute nggih. Puskesmas ambal. Oke, dilewati dulu deh. Mbak dikasih tanda merah aja, Mbak. Dia siap, Dok. Ya. Untuk Puskesmas Kangkung satu lagi, pertama datang ke poli gigi, besoknya ke poli umum, maka harus dilakukan kajian awal lagi. Ya enggaklah, dilengkapi saja kajian awalnya ya. Dilengkapi saja kajian awalnya dari poli gigi tadi ya. Demikian juga sebetulnya pada saat kita melakukan kajian awal. Contoh nih ya, kajian awal dilakukan pada saat dia datang dulu gitu pertama kali. Dia datang sih dengan flu biasa, batuk pilek biasa. Tapi pada saat mungkin 6 bulan berikutnya atau berapa bulan berikutnya ternyata batuknya tuh lama nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian ya. Kemudian dilakukan beberapa kajian ulang oleh dokter, kemudian ada pemeriksaan tambahan dan sebagainya. Ternyata dia TB. Nah, lengkapi kajian awalnya tadi dengan minta informasi perihal mungkin lingkungannya, tambahkan di situ seperti apa. Adakah di rumah dia punya anak kecil? Karena kalau punya anak kecil kan mestinya nanti petugas UKM-nya dia akan survei ke rumahnya ya, jangan sampai kalau bapaknya TB misalnya itu menular ke anaknya dan sebagainya ya. Jadi lengkapi saja nggak apa-apa ya. Yang penting ada kajian awal itu secara lengkap. Kalau kajian awal itu kan biopsikososio-spiritualnya itu kan ada semua ya. Jadi misalnya datang awal dia baik-baik saja, tapi kemudian 5 bulan berikutnya bayi tersebut berat badannya turun banget gitu. Nah, itu Anda harus telusur di dalam kajian awalnya tadi. Mungkin lingkungannya seperti apa ya, kenapa bisa seperti itu ya. Itu digali terus di dalam kajian awalnya. Dilengkapi saja nggak apa-apa, boleh. Kemudian Puskesmas Banyudono. Mohon izin bertanya, untuk triase dan screening nyeri, kajian awal, kajian umum, kajian awal pasien gigi, kajian awal belum kami lakukan karena saat ini Puskesmas mengerjakan IRM. Tidak ada fitur kajian tersebut. Jika tetap dibuat, disimpan rekam medis atau jadikan satu map, disimpan di masing-masing unit pelayanan. Disimpan tetap, monggo di ruang rekamedik saya kira tidak akan berubah ya, karena ada rekamedik sebelum IRM kan pasti ada rekamedik juga ya. Itu kan susah kalau mau dimusnahkan ya, karena pasiennya tetap berlaku bahwa rekamedik itu boleh dimusnahkan kalau 2 tahun tidak aktif masuk ke kotak tidak aktif, baru setelah itu ditunggu lagi 2 tahun baru dimusnahkan. Jadi untuk yang seperti ini tentunya teman-teman akan berhati-hati, yaitu masukkan saja di dalam rekam medisnya kalau memang dia punya rekam medis manual sebelumnya gitu. Kalau tidak ya dibuatkan ya, tapi tetap IRM-nya jalan terus, begitu ya. Kalau memang tidak dibuat terpisah-pisah seperti punya Dokter Diana di Ngemplak Simongan tadi, tidak apa-apa. Saya bilang kan tadi dari awal, ini hanya referensi. Monggo silahkan teman-teman cari yang mudah,
tapi lakukan itu dengan konsisten. Ya, monggo lanjut. Maaf Ibu, ini dari Ambal 1. Ayo monggo. Iya Ibu, gimana Bu? Tadi yang saya tanyakan, kan untuk general concern itu kan rata-rata kertas nggih. Ya, Lah, kalau di tempat kami itu pakai aplikasi Apsit, di mana tuh di masing-masing petugas sudah ada aplikasinya. Nanti di situ juga ada keterangan nomor RM pasien, nama pasien, poli, termasuk hak dan kewajiban setuju atau tidak. Nanti pilihan dengan menekan di tombol yang di HP. Terus ketika nanti pasien setuju, ketika dijelaskan, nanti ada tanda tangannya dengan tanda tangannya itu lewat di layar HP, tapi nanti juga di situ tergambar tanda tangannya, terus baru kesimpan seperti itu Ibu. Ya itu apakah juga perlu di print atau bisa dengan view record yang sudah tersimpan ya? boleh. Nanti kalau umpamanya yang akan diupload sebagai bukti pemenuhan EP, monggo silahkan mau pakai cara yang mana ya. Yang jelas kami bisa lihat bahwa teman-teman melakukan general consent gitu. Mau pakai di kayak kalau HP di screenshot gitu boleh ya. Boleh. Itu yang diupload boleh. Begitu ya. Oh, nggih. Tapi Makasih, Bu. memang ada tanda tangan pasien di dalam DRM-nya ya. Iya, ada. Oh. Dengan itu ada. Saksinya juga ada, petugasnya juga ada. Oke. Karena kita maksudnya maksudnya untuk kertas kan lumayan makan biaya gitu, jadinya terus akhirnya kita dengan aplikasi. Ya, karena kemarin kebanyakan puskesmas itu kesulitan untuk bisa membuat ini gitu loh. Dia tidak ya nanti itu bisa sharing lah. Puskesmas Ambal ini kabupaten mana ya? Kebumen Ibu. Oh, Ambal. Oh, ini satenya yang enak itu ya? Oh iya Ibu. Lah, kepriben ya sate Ambal ya. Ya, ini nanti bisa sharing dong dengan puskesmas yang lain. Teman-teman masih kesulitan untuk memenuhi ini. Jadi kayak inform consent segala itu kemarin terkendala ini. Baik, matur nuwun. Oh nggih, makasih nggih Bu. Nggih. Sampai mana, Mbak? Belum itu kayaknya yang atas tadi kayaknya Banyudono segala aku belum baca ya. Untuk yang Banyudono sepertinya tadi Oh iya sudah. Oke. Iya Mbak. Mungkin aku tadi nggak tak baca Banyudononya. Puskesmas Salopa ya, Dokter Dadan. Untuk pengisian CPPT pada pasien rawat jalan, apakah perlu juga dilakukan? Bagaimana contoh format isiannya? Monggo dokter, kalau di puskesmas tidak menuliskan CPPT begitu tidak apa-apa. Pakai format yang ada di puskesmas. Jadi tidak perlu diada-adakan. Yang jelas, maksudnya begini, CPPT itu bahwa teman-teman kalau melakukan asuhan secara kolaboratif, itu semua PPA-nya harus ada buktinya bahwa dia melakukan asuhan gitu. Supaya ada buktinya seperti apa, dia harus nulis di dalam format rekam medisnya. Jadi untuk bentuk formatnya sama sekali tidak diharuskan ya, harus ada seperti itu tidak. Gunakan saja format rekam medis yang ada di puskesmas Dokter Dadan ya. Tadi contoh format isiannya sudah ada ya. Jadi untuk CPPT-nya sudah ada contohnya tadi saya sudah sampaikan di dalam presentasi tadi. Kemudian dari Puskesmas Gajah, pada screening di rawat jalan berarti harus ada form screening tersendiri atau bagaimana? Terus nanti dimasukkan kemana? Soalnya pasien kan belum mendaftar ke pendaftaran. Di beberapa puskesmas, saya lihat ya, kebetulan saya beberapa kali datang ke puskesmas untuk melihat proses teman-teman berproses untuk akreditasi tahun ini ya. Jadi mereka melakukan screening memang ya. Jadi petugasnya itu sebelum pasien menuju ke pendaftaran ya. Jadi monggo kalau format screeningnya mau dibuat tersendiri boleh atau tetap bergabung dengan yang ada di dalam rekam medis langsung ya monggo silahkan saja ya. Nanti
format screening itu juga nantinya akan dibawa pasien juga atau petugas kalau diperlukan di antar pasiennya gitu, atau kalau tidak ya sudah nanti akan dimasukkan ke dalam rekam medis pasiennya. Ya. Kalau pasien baru tentunya ya setelah itu mendaftar ya, kalau memang screeningnya sebelum pendaftaran. Ya, jadi memang ada puskesmas yang mewajibkan pasien harus di screening dulu sebelum menuju pendaftaran. Itu dulu waktu COVID kan begitu ya. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Kemudian untuk Puskesmas Rembang, mohon tanya, lembar inform consent perlukah dibedakan dengan persetujuan dan penolakan? Ya. Begini, monggo silahkan teman-teman, yang jelas ada inform di bagian inform itu ada poin-poin yang memenuhi syarat di dalam pokok pikir yang saya sampaikan tadi ya, ada diagnosa, tindakan yang mau dilakukan apa, ya, bagaimana apakah nanti ada efek sampingnya dan sebagainya, itu inform ya, apa yang diinformasikan. Kemudian saat konsen ya, saat dia setuju itu ada monggo silahkan jadi satu lembar boleh. Kemudian ada sekalian penolakan di bawahnya kalau dia menolak. Kalau dia setuju ya yang penolakan disilang gitu aja kan bisa ya. Kalau mau dibedakan monggo silahkan, tidak masalah ya. Yang jelas inform itu informasinya apa saja itu harus lengkap ya. Kemudian kalau menolak itu harus disampaikan apa lagi gitu ya. Jadi bagaimana tanggung jawabnya? Adakah alternatif layanan yang lain gitu ya? Nah, ini contohnya kalau bisa home care misalnya ya. Misalnya kalau GE berat gitu ya. Ini bisa sih kalau masih mau dilakukan di rumah gitu, tapi harus diawasi benar. Saya bawain Oralit banyak ya, pastikan anaknya banyak minum gitu. Tapi kalau muntah terus, diare terus harus balik ke sini atau langsung bawa surat rujukan ini ke puskesmas, ke rumah sakit misalnya. Begitu ya. Jadi itu namanya konsennya ya, setuju atau menolak. Mau jadi satu lembar boleh, silahkan. Puskesmas Kampung Kendal, apakah SK yang ada di UKP boleh menggunakan SK payung pelayanan klinis? Boleh ya. Tadi saya sampaikan di awal, boleh teman-teman membuat SK payung ya. Boleh, silahkan. Lanjut sampai ke belakang ya, sampai pasiennya pulang. Sebenarnya pulang itu kan kalau pasien itu pulang sudah melewati laboratorium, sudah melewati farmasi, boleh. Silakan. Silakan boleh. Kemudian untuk Puskesmas Cebongan, apakah berbeda antara pedoman layanan klinis dengan pedoman penyelenggaraan UKP? Sama ya intinya ya, kalau UKP ya pelayanan klinis itu ya. Dari Pucak Wangi, Dr. Lili bertanya, apakah kalau puskesmas sudah IRM, apakah untuk akreditasi tetap menggunakan RM manual, jadi harus diisi keduanya? Kalau memang IRM bisa mengakomodir kami pada saat telusur rekam medik, tidak apa-apa ya. Jadi untuk elemen-elemen penilaian yang kami harus lihat ya, jadi tolong dilihat nanti di dalam instrumen akreditasinya ya. Mana yang kami harus lakukan telusur rekam mediknya ya. Jadi ini bisa di dalam D-nya ya. Di D itu kalau kami di situ ditulis telusur rekam medis gitu ya. Tolong teman-teman siapkan bukti IRM-nya yang membuktikan elemen penilaian tersebut. Begitu ya, Dr. Lili ya. Sebetulnya mudah saja, kalau memang teman-teman bisa menunjukkan IRM yang membuktikan elemen penilaian itu dilakukan di puskesmas, no problem, silahkan. Kemudian untuk pendokumentasian SBAR hanya dilakukan saat merujuk atau siap pasien dikonsulkan ke dokter, ya namanya komunikasi efektif ya, setiap Anda berkomunikasi, oke? Pada saat aplusan jaga juga dilakukan. Lanjut. Puskesmas Cebongan, bagaimana kalau kebutuhan konsumsi pasien menggunakan pihak ketiga, dokumen apa saja yang harus disiapkan? Ya, berarti Anda harus bikin MOU dengan pihak ketiga, ya.
di mana di dalam MOU tersebut teman-teman harus memberikan syarat kepada pihak ketiganya. Cara menyimpannya harus begini. Tadi kan saya sudah jelaskan bahan kering, basah, dan yang mudah busuk itu harus bagaimana gitu ya. Intinya dijelaskan di dalam MOU tersebut bahwa pihak ketiga harus memenuhi persyaratan mulai dari penyimpanan sampai penyajian. Ya, penyajiannya kalau dikirim dari pihak ketiga tentunya mungkin ditutup pakai apa? Plastik wrap itu atau apa, dia punya wadah sendiri atau apa, terserah, monggo. Jadi membuat pihak ketiga itu melakukan semua kebutuhan konsumsi pasien itu sesuai standar yang sudah teman-teman buat tadi. Kan ada SOP-SOP-nya tuh. Nah, itu harus disampaikan. Masukkan di dalam klausul-klausul perjanjian atau MOU yang teman-teman buat. Kemudian jangan lupa juga lakukan evaluasi terhadap pihak ketiganya gitu. Ya, evaluasi monggo. Ini nanti biasanya teman-teman di KMP ya, di manajemen ya, yang akan mengingatkan teman-teman gizi melakukan evaluasi pihak ketiga ya. Dilihat sesekali, dilihat benar nggak dia sesuai dengan MOU gitu ya. Sesuai persyaratan yang dituliskan di dalam MOU. Kalau enggak ya ganti aja pihak ketiganya, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk Pucak Wangi 1, Dokter Lili lagi ya. Untuk puskesmas non rawat inap, apakah tetap mengerjakan bab 35 layanan gizi? Oh ya, kan tidak hanya menyediakan makanan yang non rawat inap ya. Untuk pelayanan gizi kan ada membuat asuhan gizi, memberikan edukasi, yaitu tetap dilakukan dong. Bukannya kalau rawat jalan terus tidak memberikan edukasi gizi. Jadi bukan terus kalau puskesmas rawat jalan tidak membuat asuhan gizi, pasti petugas gizinya itu membuat asuhan gizi ya. Dia pasti dari lapangan ya, pas saat kunjungan atau mungkin dikonsuli dari unit poli misalnya, itu pasti dia bikin catatan ya, dikerjakan dong ya. Jadi tidak semuanya TDD ya. Lanjut, puskesmas Kampung 1 Kendal untuk pelayanan gizi puskesmas rawat jalan yang memiliki PMB dan bekerja sama dengan pihak ketiga, kemudian dibuat SOP tentang penyediaan makanan penyimpanan. Nah, ini kalau saran saya tetap dibuat, tapi nanti yang melaksanakan itu pihak ketiga. Cantumkan itu perihal ya, tidak usah dibawain SOP, tidak gitu. Tapi Anda punya pegangan bahwa penyediaan makanan harus seperti ini. Nanti pada saat Anda kunjungan ke pihak ketiga melakukan evaluasi, misalnya benar enggak itu dilakukan oleh pihak ketiganya gitu ya. Benar enggak mereka nyimpen makanannya itu sudah benar gitu. Enggak enggak terbuka di mana-mana gitu. Jadi pastikan itu. Jadi kalau Anda sendiri enggak punya SOP, Anda mau pakai patokan dari mana gitu ya. Jadi tetap dibuat, cuman pelaksanaannya memang pihak ketiga yang melaksanakan. Caranya bagaimana? Anda harus melakukan evaluasi pihak ketiga. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, dilakukan evaluasi pihak ketiga, yaitu nanti ada gizi, ada mungkin kalau tentang limbah ada dengan BLH, dengan PT-PT yang melakukan pengelolaan limbah medis dan sebagainya ya. Itu sama seperti itu. Kemudian untuk Puskesmas Cilacap Utara 1, Bu Natalia atau Mbak Natalia. Dok, ini pertanyaannya saat ini sudah mencapai 40 pertanyaan. Oh. Masih ada 20 pertanyaan lagi sepertinya, Dok. Oke, nanti sisanya saya sampaikan seperti yang kemarin ya. Jadi saya siap. Ya, nanti panjenengan share di grup ya. Nggih, siap, Dok. Ya, nanti tetap saya jawab. Jadi dikasih tanda aja mana yang belum saya jawab ya. Iya, baik. Kita ini jamnya sudah pukul 12.16. Ya, tadi karena saya ngitung telat tadi. Oke, ya.
Mohon maaf, jadi untuk teman-teman dengan senang hati sebetulnya saya menjawab pertanyaan teman-teman, tapi berhubung memang waktu yang disediakan sudah habis, maka sisa pertanyaan yang ada ini akan saya jawab melalui chat ya nanti, bukan melalui WA di grup di grup pendampingan ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi setidaknya bisa membantu teman-teman. Jadi jangan lupa karena ini pertemuan ini diminta saya untuk bagaimana teman-teman nantinya pada saat survei daring. Ya, jadi seperti itu. Nanti pelaksanaannya saya sudah pernah mengerjakan survei daring. Jadi setelah teman-teman upload semua dokumen pemenuhan EP-nya di dalam Google Drive, 7 hari paling lambat teman-teman harus sudah upload sebelum survei daring dilaksanakan. Kami akan teliti dokumennya kurangnya apa, nanti pada survei daring, saat survei daring kami akan klarifikasi, benar nggak seperti ini. Nanti teman-teman akan menunjukkan, kita saling share share screen juga boleh, teman-teman menunjukkan lewat layar seperti ini juga boleh gitu ya. Jadi nanti prosesnya luas saja gitu. Kemarin saya melakukannya seperti itu. Yang jelas tolong penuhi semua elemen penilaiannya ya, EP-nya ya. Jadi kalau diminta bukti rekam medik, bukti asuhan gizi ya, tolong yang diupload itu bukti asuhan gizi dalam rekam medik gitu ya. Jadi kalau yang diminta di dalam R-nya itu ada SK, SOP misalnya tentang inform consent ya upload itu gitu. Jadi nantinya itu sudah terstruktur sekali ya bentuk Google Drive-nya. Jadi begitu buka itu langsung ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau klinik ya 1, 2, 3 ya. Nanti di bab 3 misalnya yang kita bahas ini nanti muncul, kalau Anda klik bab 3 nanti muncul 31, 311, 3112 gitu ya. Nah, jadi semuanya sudah terstruktur rapi gitu. Anda tinggal memasukkan. Jadi jangan kebalik-balik nanti surveyornya bisa mabuk gara-gara teman-teman kebalik-balik masukkan dokumen. Begitu ya teman-teman, mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, monggo silahkan segera berproses. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Saya akhiri, mudah-mudahan semua bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Retno atas paparannya hari ini. Jadi nanti dikirim ke aku ya Mbak. Iya siap Dok. Untuk Bapak Ibu sekalian, kita jeda istirahat nggih. Nanti mulai lagi seperti biasa pukul 12.50. 10 menit sebelum paparan dimulai, Bapak Ibu diharapkan sudah bergabung untuk mengantisipasi adanya kendala teknis dan kendala jaringan saat bergabung. Silakan Bapak Ibu bisa yang melaksanakan sholat, untuk sholat, kemudian jangan lupa makan siang, agar nanti saat kita mulai sesi kedua, bisa fit lagi, jadi lebih semangat lagi. Atau puasa ya Bu? Masih ada yang puasa nggih? Iya nih, ayo. Istiqomah. Iya. Ada ngantuk-ngantuknya ini jam segini. Betul banget. Yeah.